bergaung, Indonesia akan emas di 2045, tepat di mana Indonesia menginjak usia 1 abad. Dalam hal ini, UMKM menjadi pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, pertumbuhan UMKM butuh dorongan yang lebih kencang dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Teknologi digital menjadi solusi. Hadirnya e-commerce menjadi bukti nyata dalam memberikan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Dengan e-commerce, UMKM bisa naik kelas, ekonomi Indonesia semakin berdaya, dan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya gaungan belaka. Namun pertanyaannya, siapkah UMKM kita go digital? Pemirsa, nasib pedagang Tanah Abang diunjuk tanduk. Pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini pun kini sepi ditinggal pembeli. Pedagang pasar Tanah Abang mengeluhkan omset yang menurun drastis. Influencer hingga artis berjualan di TikTok Shop. Banyak penjual di Tanah Abang akhirnya gulung tikar. Tetapi, benarkah e-commerce menjadi penyebab kemunduran UMKM? Mari kita telusuri asal statement ini. Diawali fenomena yang terjadi di TikTok Shop, para supplier Cina terjun langsung menyapa para pembeli, menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang diberikan reseller online dan para pedagang konvensional. Hal ini membuat GDP Indonesia menurun karena keuntungan transaksi masuk ke tangan asing dan bukan ke tangan para pelaku UMKM di Indonesia. Ditambah lagi, para selebriti yang ikut meramaikan pasar melalui fitur live TikTok membuat para pelaku UMKM juga kalah dari sisi marketing. Pedagang konvensional seperti di pasar Tanah Abang mengeluh karena hal tersebut menyebabkan kondisi pasar yang kian hari semakin sepi. Pemerintah merespon dengan mengeluarkan Permendak RI nomor 31 tahun 2023 yang membatasi sosial commerce seperti TikTok Shop untuk memfasilitasi transaksi hanya sampai pada tahap promosi. Peraturan ini juga menghapus monopoli pasar dari segi harga, dengan diberlakukannya penetapan harga minimum bagi para pedagang asing yang beroperasi di platform e-commerce lintas negara. Hasilnya, TikTok Shop ditutup. Keinginan para pedagang konvensional terrealisasikan. Namun seakan tak ada habisnya, masalah masih terus berlanjut. Online tuh hancurkan pedagang orang Tanah Abang. Itulah, baru TikTok doang nggak ada pengaruh, pasar masih sepi. Udah ada Lazada, Shopee, jadi mereka sama aja sih jatuhnya. Jadi pasar tetap sepi, nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Lebih baik ditutup aja sih. Kalau bisa begitu ditutup, kalau bisa, ya. Semuanya aja ditutup, online semuanya tutup, Lazada, Shopee. Baru bagus penjualan kita pasar Tanah Abang. Baru sportif. Statement tersebut dikeluarkan oleh para pedagang konvensional yang tidak siap menghadapi pesatnya kemajuan teknologi dan tidak mampu bermanuver ke pasar online. Karena terlalu terpaku pada sistem lama, kurangnya motivasi serta pengetahuan terkait e-commerce. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi agar UMKM dapat beradaptasi dan terus berkembang di era digitalisasi. Harapannya, seluruh pelaku UMKM dapat bergerak, memanfaatkan serta memaksimalkan potensi perkembangan zaman ini. Harapan selanjutnya, e-commerce dapat menjadi ladang ekonomi baru yang lebih fair bagi seluruh golongan di Indonesia. Dan sesuai perkataan Presiden kita, Pak Joko Widodo, mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada. E-commerce harus terus tumbuh demi menegakkan pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tentunya bukan hanya UMKM, perlu adanya sinergi dari seluruh pihak, termasuk kita, para pembeli yang mencintai bangsa ini. Jadi, masihkah berpikir e-commerce penyebab kemunduran UMKM? Cuman kalau misalkan pribadi sih lebih enak di online ya, karena dia tuh cakupannya tuh lebih luas. Terus kalau misalkan ada orang yang nyarinya spesifik kayak apa yang saya jual, itu tuh jadi cepat juga lakunya gitu loh. Kan kalau offline kan harus orang yang di lingkungan di situ-situ aja. Ya karena di e-commerce tuh kayak lebih gampang aja gitu buat nyari barang, karena kayak lebih simpel, lebih mudah gitu. Barang-barang di e-commerce tuh harganya relatif murah daripada di toko langsung. Untuk saran dan untuk masyarakat dan UMKM mau asal aja kalau misalkan jualan di e-commerce tuh mudah banget dan lebih untung kalau misalkan pinter-pinter untuk menggunakan. Jadi untuk lebih aware aja sih, jangan terpaku sama yang di offline aja.